Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Wahyuni, saya dari kelas PGSD B1 dan di sini saya ingin menjelaskan materi tentang perkembangan motorik peserta didik. Di sini ada pengertian perkembangan motorik. Kata motor digunakan sebagai istilah yang merujuk pada hal-hal, keadaan dan kegiatan yang melibatkan otot-otot dan gerakan-gerakannya, juga kelenjar-kelenjar dan sekresinya, atau dengan kata lain pengeluaran cairan atau getah. Secara singkat, motor dapat pula dipahami sebagai segala keadaan yang meningkatkan suatu yang menghasilkan rangsang terhadap kegiatan organ fisik. Keterampilan motorik merupakan suatu keterampilan dalam melakukan atau melaksanakan yang menunjukkan suatu susunan keterampilan yang tinggi dalam arti perbuatan yang dimiliki siswa secara spesifik, lancar, dan efisien seperti menyetir mobil dan naik sepeda. Di sini ada keterampilan motorik yaitu dibagi menjadi dua, ada motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar, di sini saya ingin menjelaskan motorik kasar terlebih dahulu. Keterampilan atau kemampuan motorik kasar adalah gerakan yang dihasilkan dari kemampuan mengontrol otot-otot besar. Contohnya adalah berjalan, berlari, melompat, dan berguling. Keterampilan motorik kasar melibatkan otot-otot besar tubuh dan mencangkup fungsi-fungsi lokomotor seperti duduk tegak, berjalan, memandang, dan melempar bola. Keterampilan motorik kasar bergantung pada kekerasan dan kekuatan otot. Perkembangan motorik ini berlanjut dari kepala ke bawah dan dari tengah ke arah luar. Dan di sini ada motorik halus. Menurut Susanto, motorik halus adalah gerakan halus yang melibatkan bagian-bagian tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil saja karena tidak memerlukan tenaga. Kemudian di sini ada karakteristik perkembangan motorik. Anak usia 4-6 tahun yang mulai memasuki masa preschool memiliki banyak keuntungan dalam hal fisik motorik. Sejalan dengan perkembangan fisik yang terjadi, mereka dapat membuat tubuh melakukan apa yang mereka inginkan. Selain perkembangan motorik kasar yang begitu pesat, perkembangan motorik halus anak pun semakin meningkat. Pada saat ini, koordinasi mata tangan anak semakin baik. Ia sudah dapat menggunakan kemampuannya untuk mengurus diri dengan sedikit pengawasan orang dewasa. Kelenturan tangannya pun mulai baik. Ia mulai dapat menggunakan tangannya untuk berekreasi. Misalnya, mengunting kertas, membuat gambar, dan lain sebagainya. Namun, tidak semua anak memiliki kematangan untuk menguasai pada tahapan yang sama. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik, yaitu ada faktor yang mempengaruhi motorik halus. Motorik anak dapat berkembang dengan baik dan sempurna. Perlu dilakukan stimulasi yang terarah dan terpadu. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik halus anak diantaranya menurut Hurlock, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik adalah sifat dasar genetik, termasuk bentuk tubuh dan kecerdasan, sehingga anak yang IQ tinggi menunjukkan perkembangan motoriknya lebih cepat dibandingkan dengan anak normal atau di bawah normal.